Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Desi Aprianti dengan NIM 2012300057. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4K. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan point of view tentang tinjauan literatur tentang hubungan timbal balik antara sistem pendidikan dan perkembangan masyarakat. Ada Poin yang utama itu ada pendidikan dan masyarakat adalah dua hal yang saling terhubung dan saling mempengaruhi sistem pendidikan. Sistem pendidikan berperan penting dalam pembentukan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sementara perubahan dalam masyarakat juga berbentuk evaluasi sistem pendidikan. Selanjutnya ada hubungan ini bersifat dua arah dan saling menyesuaikan. Pendidikan tidak hanya mempengaruhi masyarakat tetapi juga mempengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Memahami hubungan timbal balik ini sangat penting untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Kebijakan pendidikan yang baik harus memperhatikan keadaan masyarakat setempat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Ada poin-poin penting dapat saya sampaikan itu ada 5 poin. Yang pertama, mempengaruhi sistem pendidikan terhadap masyarakat. Nah, mempengaruhi sistem pendidikan di masyarakat itu ada beberapa. Yang pertama itu sosial pendidikan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan pengetahuan dari keluarga kurang mampu. Nah, selanjutnya itu ada ekonomi. Ekonomi ini perannya pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas yang mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Budaya pendidikan menjaga nilai-nilai tradisional dan mendorong perubahan sosial yang positif. Selanjutnya itu termasuk poin-poin penting dalam poin-poin penting. Nah, yang kedua itu ada pengaruh dinamika masyarakat terhadap sistem pendidikan. Ada nilai-nilai ini perubahan. Nilai-nilai ini adalah perubahan. Nah, nilai-nilai dalam masyarakat mendorong pembaruan isi pembelajaran. Ekonomi, misalnya ada ekonomi. Perubahan struktur ekonomi mendorong penyesuaian program pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan industri. Budaya, selanjutnya ada budaya. Nilai-nilai budaya daerah mempengaruhi bagaimana kebijakan pendidikan nasional diterapkan di tingkat lokal. Selanjutnya itu ada teknologi. Nah, teknologi ini kemajuan teknologi mendorong perubahan cara mengajar dan fleksibilitas dalam pendidikan. Yang terakhir ada aplikasi praktis kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam mengambil keputusan pendidikan. Kerjasama itu kita bekerja sama-sama antar lembaga pendidikan di dunia usaha dan masyarakat sangat penting.
Ada juga guru. Nah, guru juga harus memahami kondisi sosial budaya masyarakat dan mengintegrasikan pemahaman tersebut ke dalam cara mengajar. Selanjutnya itu ada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu, perkembangan teknologi pendidikan harus mempertimbangkan kesiapan dan karakteristik masyarakat yang berguna. Nah, di sini memahami hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat, sistem pendidikan yang refleksif, inklusif, dan berkelanjutan. Pendidikan di Indonesia dapat lebih baik dan melayani masyarakat yang beragam dan mendorong perubahan positif, menciptakan kemajuan yang merata dan keberlanjutan bagi semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin menurut saya pribadi tentang point of view tersebut, saya sampaikan itu kayak kita tuh membayangin gini, pendidikan masyarakat tuh kayak dunia dua sisi, bukan dunia ya. Pendidikan masyarakat itu kayak dua sisi mata uang. Nah, mereka saling berkaitan erat, saling mempengaruhi, dan nggak bisa dipisahkan. Sistem pendidikan punya peran penting buat membentuk masyarakat, tapi di saat yang sama, perubahan dalam masyarakat juga membentuk sistem pendidikan itu sendiri. Nah, bagaimana sih pendidikan mempengaruhi masyarakat? Sosial pendidikan bisa mempengaruhi kesenjangan, gimana sih pendidikan mempengaruhi masyarakat? Nah, yang selanjutnya itu ada sosial. Pendidikan bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial. Bayangin orang-orang dari keluarga kurang mampu bisa punya kesempatan lebih baik buat maju kalau mereka punya pendidikan yang memadai. Nah, ada juga itu ekonomi yang sempat saya bicarakan di awal tadi. Ada ekonomi ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Pendidikan ngeluarin tenaga kerja yang berkualitas, yang bisa mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, ada juga budaya yang tadi saya jelaskan. Budaya ini berperan penting dalam pendidikan, bisa menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya, tapi juga bisa mengenalin ide-ide baru yang bisa membantu masyarakat berkembang. Nah, tapi masyarakat juga mempengaruhi pendidikan kayak nilai gitu. Nah, nilai itu, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat bisa membuat kurikulum pendidikan berubah. Misalnya sekarang tuh orang-orang makin peduli sama lingkungan, jadi pembelajaran tentang lingkungan juga mungkin penting. Nah, ada juga ekonomi itu sangat penting. Nah, ekonomi ini juga mempengaruhi perubahan struktur ekonomi bisa membuat program pendidikan diubah biar sesuai dengan kebutuhan industri. Misalnya itu sekarang banyak perusahaan yang butuh tenaga kerja dan bidang digital. Juga muncul program studi baru yang berhubungan misalnya dengan teknologi. Selanjutnya mungkin ada juga budaya ini, menurut saya ya, nilai-nilai budaya daerah bisa mempengaruhi cara penerapan kebijakan pendidikan di daerah. Misalnya di daerah yang punya tradisi kuat, cara mengajar bisa disesuaikan dengan nilai-nilai lokal gitu.
Nah, teknologi juga termasuk dalam mempengaruhi masyarakat. Nah, kemajuan teknologi membuat cara mengajar perubahan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Cara mengajar perubahan, sekarang kan banyak sekolah yang pakai mode pembelajaran online seperti yang kita lakukan sekarang itu, pembelajaran online secara daring atau visual dari video. Dan ini membuat pendidikan jadi lebih fleksibel. Nah, begitulah. Nah, dari hubungan yang saling mempengaruhi ini, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatiin. Nah, yang pertama itu mungkin kebijakan. Maaf, tadi videonya terputus karena ada beberapa hal yang mungkin harus saya kerjakan. Nah, selanjutnya itu saya akan melanjutkan tentang apa tadi yang terakhir tadi, tentang hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, dari hubungan yang saling mempengaruhi ini ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatiin. Yang pertama itu kebijakan pendidikan. Kenapa saya bilang kebijakan pendidikan? Penting banget buat membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Selanjutnya itu mungkin ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam membuat keputusan tentang pendidikan, kerjasama antar sekolah dan dunia usaha, dan masyarakat bisa membantu membuat pendidikan lebih relevan. Nah, relevan dengan kebutuhan dunia kerjanya. Guru juga harus ngerti kondisi sosial budaya masyarakat dan menggunakan pemahaman itu buat mengajar. Teknologi pendidikan itu ada juga saya sebut di atas tadi. Perkembangan teknologi ini, pendidikan harus perkembangan teknologi ini harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kemampuan mereka dalam mengakses teknologi. Jadi intinya itu pendidikan dan masyarakat tuh kayak dua tangan yang saling berpegangan. Mereka harus saling mendukung buat mendukung dan bekerja sama buat membangun masa depan membangun masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah perkataan dan ucapan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dulu. Maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.